Jadi tetannya Abang Sukma yang bernama Asep. Perkenalkan nama saya Ratu, saya berperan sebagai ayam bintang. Perkenalkan nama saya Ratu, berperan sebagai Dewi. Perkenalkan nama saya Dewi, saya berperan menjadi ayah Abang Sukma. Perkenalkan nama saya Zimana, saya berperan sebagai Putri Kuning. Perkenalkan nama saya berperan sebagai Bintang. Perkenalkan nama saya berperan sebagai Putri Hijau. Perkenalkan nama saya Yusuf, saya berperan sebagai temannya Abang Sukma yang bernama Jamal. Perkenalkan nama saya Dina, saya berperan sebagai Putri Purwa. Perkenalkan nama saya Revan, saya berperan sebagai pengawal dewa. Perkenalkan nama saya Tina, saya berperan sebagai Putri Dewa. Perkenalkan nama saya Radit, saya berperan sebagai Abang Sukma. Perkenalkan nama saya Rika, saya sebagai Daya. Perkenalkan nama saya Bina, saya berperan sebagai teman Abang Sukma yang bernama Saiful. Perkenalkan nama saya Sukanda, saya berperan menjadi ibu Abang Sukma sekaligus moderator dia. Kami siswa-siswi kelas Rekanan Darussalam atau Lepas Bersari ingin mempersembahkan sebuah drama yang berasal dari Kalimantan Selatan yang berjudul Telaga Bidadari. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dahulu kala ada seorang pemuda tampan namanya Awang Sukma. Awang Sukma sangat suka mengembara ke tengah-tengah hutan. Dia sangat kagum melihat beragam kehidupan di hutan. Wah, begitu banyak hewan dan tumbuhan yang baru pertama kali aku lihat. Sungguh menakjubkan. Akan sangat nyaman jika aku bisa tinggal di sini. Akhirnya, Awang Sukma membangun rumah pohon di dahan pohon yang sangat besar.
Ia tinggal di hutan dalam keharmonisan dan kedamaian bersama kedua orang tuanya. Setelah lama tinggal di hutan, Awang Sukma diangkat menjadi penguasa daerah itu dan mendapat gelar Datuk. Sebulan sekali, Awang Sukma berkeliling di wilayahnya. Terkadang, ia juga mengajak teman-temannya yang bernama Jamal, Asep, dan Saiful. Suatu hari, Awang Sukma berserta ketiga temannya berkeliling ke hutan dan mereka tiba di sebuah danau yang jernih. Danau itu berada di bawah pohon rindang dengan banyak buah, burung-burung, dan serangga yang hidup bahagia di pohon. Betapa indahnya danau ini. Hutan ini memiliki keindahan yang luar biasa. Benar apa yang kamu katakan, Datuk. Hutan ini sangat sejuk dan indah dipandang. Beruntung sekali kita karena berkat Datuk kita bisa menikmati pemandangan seindah ini. Oh ya, Datuk, apakah kamu yakin bisa akan berkeliling hutan sendiri tanpa kita? Ya, benar sekali. Kalian tidak perlu ikut aku ke hutan. Besok kalian bantulah orang tuaku di ladang yang sudah akan panen. Ketiga temannya hanya saling memandang dan mengangguk. Keesokan harinya, Datuk Awang Sukma berkeliling sendirian. Sampailah di bawah pohon besar, Datuk Awang Sukma beristirahat. Ketika Datuk Awang Sukma meniup sulingnya sambil berteduh, tiba-tiba dia mendengar suara tawa para gadis. Karena penasaran, dia mengikuti asal suara itu. Tentunya dengan berhati-hati agar gadis-gadis itu tidak terkejut. Awang Sukma sangat heran sekaligus terkejut ketika melihat 7 gadis cantik sedang bermain air. Mungkinkah mereka bidadari?
cantik itu tidak sadar jika mereka sedang diawasi, dan mereka mengabaikan selendang mereka yang digunakan untuk alat terbang kekayangan berserakan di bebatuan sekitar danau. Salah satu selendang tergeletak di dekat Awang Sukma. Wah, ini kesempatan bagus untuk mendapatkan salah satu selendang itu. Akan salah satu dari mereka menghampiriku dan aku akan berpura-pura menjadi penolongnya. Setelah mengambil salah satu selendang yang dekat dengannya, Awang Sukma segera berlari untuk bersembunyi kembali. Danau ini begitu indah dan sejuk. Benar sekali, Kak. Andai saja kita bisa ke sini setiap hari. Itu pun kalau bisa dapat izin dari ayahanda dan ibunda. Iya, kenapa ayahanda dan ibunda tidak memperbolehkan kita untuk sering bermain di bangsa manusia? Kata para dayang, manusia itu sangat berbahaya dan menakutkan. Iya, aku juga pernah mendengar cerita itu dari para dayang. Berarti kita harus segera pergi jika ada manusia. Akhirnya, para putri merasa takut dan memutuskan untuk kembali pulang ke kayangan. Kalau begitu, ayo kita segera pulang. Mereka semua mengangguk dan bersiap mengambil selendang. Saat mereka pergi ke batu samping sungai, mereka menyadari bahwa selendang putri kuning telah hilang. Waduh, bagaimana ini? Selendangku tidak ada. Mungkin terbang di sekitar sini. Bisakah kalian membantuku mencarinya? Tentu. Mereka semua membantu putri kuning mencari selendangnya, tapi tidak kunjung menemukannya. Hari semakin sore dan waktunya mereka kembali ke kayangan. Bagaimana ini? Hari sudah semakin sore, tapi kita tidak bisa menemukan dimanapun selendangnya. Ayo, hari semakin sore. Kalau kita tidak kunjung pulang, nanti ayahanda dan ibunda bisa marah. Baiklah, kita pulang sekarang. Betapa sedihnya mereka. Putri kuning tidak dapat pulang bersama mereka ke kayangan karena kehilangan selendang ajaibnya. Karena hari mulai gelap dan mereka harus pulang ke kayangan agar ayahanda dan ibunda tidak marah. Jagalah baik-baik dirimu, Putri Kuning. Baik, Putri Ungu. Aku akan pergi mencari selendangku itu. Akhirnya keenam putri terbang ke kayangan. Ternyata kepulangan mereka telah dinanti-nanti ayahanda dan ibunda. Begitu sampai di kayangan, Dayang langsung melaporkan kepulangan mereka kepada ayahanda dan ibunda. Dewi, para putri sudah pulang. Suruh mereka segera kemari. Baik, Dewi. Dan akhirnya para putri menghadap ayahanda dan ibunda dengan raut wajah cemas dan takut. Dari mana saja kalian? Bukannya ibunda hanya mengizinkan kalian bermain hanya sebentar. Maafkan kami, ibunda. Kami tidak berniat pulang terlambat. Iya ibunda, ini karena Kuning. Ada apa dengan Kuning? Di mana dia sekarang? Keenam putri saling menatap dan takut untuk bercerita. Kuning kehilangan selendang ajaibnya. Apa? Apa yang kau ucapkan tadi? Iya, ibunda. Kami terlambat pulang karena kita semua membantu mencari selendang ajaib Kuning. Tapi kita tidak dapat menemukannya. Semenjak kejadian itu, Dewa dan Dewi melarang semua putri turun ke bangsa manusia. Putri Kuning pergi mengikuti jalan yang ada di dekat sungai. Tak lama berjalan, ia bertemu Datuk Awang Sukma. Selamat sore, Tuan Putri. Sedang apa kau di sini? Tak lama berjalan, ia bertemu Datuk Awang Sukma. Ucap dalam hati Awang Sukma. Tidak salah aku mengambil selendang itu. Dengan rasa takut, Putri Kuning menjawab,
karena tahu ada manusia di hadapannya. Selamat sore, selendangku hilang dan aku tidak dapat pulang ke kayangan tanpa selendang itu. Datu Awang Sukma mengetahui bahwa gadis itu adalah seorang bidadari. Datu Awang Sukma menyimpan niatnya untuk mengembalikan selendang itu agar Putri Kuning tidak dapat kembali pulang. Namaku Datu Awang Sukma. Janganlah khawatir, sementara itu kamu dapat tinggal bersamaku. Baik Datu Awang Sukma. Terima kasih atas kebaikanmu ini. Datu Awang Sukma mengagumi kecantikan Putri Kuning. Begitu pula dengan Putri Kuning, dia senang berada di sekitar pemuda yang tampan dan gagah itu. Tak lama setelah pertemuan itu, mereka jatuh cinta dan menikah. 1 tahun kemudian, mereka dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Nara Tok. Datu Awang Sukma terus bekerja di ladang dan berburu di hutan untuk keluarga kecilnya. Putri Kuning tinggal di rumah untuk mengurus anak mereka dan melakukan pekerjaan rumah tangga. Namun, pada suatu hari, 2 ekor ayam hitam masuk ke gudang dan mengais padi di atas permukaan lumbung padi. Putri Kuning berusaha mengusir kedua ayam tersebut. Tiba-tiba matanya tertuju pada tabung bambu yang tergeletak di dalam lumbung padi. Putri Kuning penasaran dan akhirnya membukanya. Ketika tabung bambu itu dibuka, Putri Kuning terkejut. Apakah benar ini? Tidak mungkin ini selendang saya. Aku tidak percaya dia berbohong selama ini kepadaku. Putri Kuning pun menangis. Selendang ajaib itu pun memeluknya. Putri Kuning merasa kecewa. Meskipun dia menyayangi suaminya, tetapi ia merasa kesal dan jengkel. Dengan penuh kecewa, ia mengumpulkan keberaniannya untuk bertanya pada Awang Sukma. Selama ini kamu telah berbohong kepadaku. Mohon maaf, istriku. Aku memaafkanmu. Akan tetapi aku tetap akan pulang ke kayangan. Kamu telah berbohong kepadaku dan kamu harus menerima akibatnya. Sekarang saatnya aku harus pergi. Putri Kuning segera memakai selendang ajaibnya sambil menggendong anaknya. Datu Awang Sukma bingung melihat apa yang terjadi. Dia segera datang menghampiri Putri Kuning dan meminta maaf atas tindakannya yang menyembunyikan selendang Putri Kuning secara diam-diam. Datu Awang Sukma menyadari bahwa perpisahan tidak bisa dihindari. Putri Kuning melihat Datu Awang Sukma yang sangat merasa sedih. Akhirnya, ia memutuskan untuk meninggalkan anak perempuannya. Kanda, tolong jagalah anak kita dengan baik. Ketika anak kita merindukanku, ambil 7 biji kemiri dan masukkan ke dalam keranjang yang digoyang-goyang. Saya pasti akan segera datang menemuinya. Putri Kuning telah mengenakan selendangnya, kemudian terbang ke kayangan. Datu Awang Sukma pun sedih dan bersumpah untuk melarang keturunannya berternak ayam hitam yang dianggapnya membawa bencana. Tempat mandi Putri Kuning dan 6 putri lainnya kemudian dikenal dengan Telaga Bidadari.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami siswa-siswi kelas 6 mengucapkan terima kasih sudah menyaksikan drama ini. Mohon maaf bila ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Pesan moral dari drama ini: 1. Sebagai seorang anak, kita harus